warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain baina insyaallah. Ab'asu li kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz wasani fi kitabihi Sajaratul Ma'arif insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah memberkahi hidup kita, memberkahi anak-anak kita, memberkahi tempat tinggal kita, memberkahi di mana kita berada, memberkahi atas rezeki yang kita terima, rezeki yang kita nikmati, memberkahi setiap detik hidup kita, kematian kita, akhir hayat kita, berkah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam Sajaratul Ma'arif, Sajaratul Ma'arif. Bila pinang ngalih-ngalih, ya Allah, kena dulu anunya. Berpikir itu sasak juga, orang berpikir kepala. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita contoh. Taqallaqahu memberlakukan sifat-sifat Allah. Apa diantaranya? Allah itu misalnya maha baik, maka berkelakuanlah dengan kelakuan Allah supaya kita menjadi manusia yang baik. Allah alim, Allah maha mengetahui, maka berkelakuanlah kita menjadi orang alim. Bagaimana supaya kita mengetahui sesuatu. Allah hakimun, Allah maha bijaksana, maka berkelakuanlah kita supaya kita menjadi bijaksana. Wa yanjuru minha bil basairi ila alamid damair. Orang yang arif, orang yang al-arif itu orang yang arif, orang para wali-wali Allah atau orang-orang yang bijak. Mereka memandang bil basairi ila alamid damair, kepada alam nyata ini, kepada alam damair, alam yang tersembunyi. Contoh yang tersembunyi tapi masih jahir. Ada seseorang memegang rokok nih. Lalu kita kepikiran tuh harganya tuh bisa 20 ribuan tuh, jar kita. Yalah kita tangguh itu 20 ribu. Kelihatan lah 20 ribu tuh di sini. Tidak kelihatan. Yalah itu polu tuh nilai atau nilai sesuatu yalah. Tapi kita domair itu yang dipandang sisi yang lain. Misalnya kita memandang alam semesta ini. Tadi lalu kita berpikir jasad manusia ini digerakkan oleh siapa? Oleh ruh. Yalah, ruh itu kelihatan lah? Tidak kelihatan. Itu domair ngarannya. Lebih domair lagi, siapa nama itu ruh tuh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini berarti diatur oleh Allah. Yalah, alam semesta ini ada ruhnya. Ruh nama itu. Tapi yang ngatur ruh itu bang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Fatusahidul qulub, maka hati pun menyaksikan jatahu wa sifatahu, jat dan sifat-sifat Allah Subhanahu. Hati kita memperhatikan jat, menyaksikan, tapi berkesaksian itu bukan berarti melihat ain zat Allah, tidak bisa. Yalah, tapi yang dilihat apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kita lihat, sifat-sifat Allah itu. Di mana terperinya? Di alam semesta ini kita lihat sifat-sifat Allah. Oh, ada kehidupan di sini, jar hidupnya alam semesta ini. Berarti kita melihat sifat Allah yang maha hidup. Yalah.
ada manusia berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Perbuatan baik manusia itu menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Yang berbuat buruk tuh Bang, amun kada nang buruk itu kita kada melihat nang baik. Iyalah. Awalah kita lihat nang baik tanpa ada yang buruk. Hah? Nggak bisa kita. Iyalah. Warna hitam tuh kita lihat, kawalah sealaman hitam. Ada tahu kita hitam, ada warna putih, timbullah warna hitam. Iyalah. Nah, itu menggambarkan kita mengurusi dengan itu aja. Oh, unggut-unggut kita melihat sifat Allah yang maha baik. Allah itu adalah maha buruk kereda. Allah itu maha buruk kereda. Maka kenapa ada sifat kelakuan manusia itu buruk-buruk? Itu menggambarkan sifat kemanusiaan, bukan Allah Subhanahu, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mun kereda manusia, siapa yang mengenali Allah? Bagian malaikat benar lah. Nah, ya, atau makhluk lain. Nah, kita bicara tentang manusia dan Allah. Ya lah, nah kayak itu memahami. Oh, kayak itu kan mengenal Allah tuh. Nah, semalam kan pertanyaannya Syekh Ijuddin Abdul Salam, bagaimana seharusnya dan bagaimana mengenali Allah Subhanahu wa taala. Fatu'amiluhu bima yaliku bi jalalihi wa jamalihi. Maka orang-orang yang mengenal Allah itu berusahalah dia beramal dengan menyesuaikan diri yaliku bi jalalihi wa jamalihi, untuk khidmat kepada keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang ma'rifah itu orang yang berusaha mengagungkan memang yang Allah yang maha agung, merasakan keindahan Allah dan menghormati, mentakjimi, mengagungi keindahan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga manusia merasakan yang apa yang dirasakan oleh orang mukmin tentang Allah, mengenal Allah. Ya kalau mungkin beberapa agama-agama tertentu ya kalau menurut mereka itu keagungan Tuhan mereka. Menurut kita ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Urusan ini itu lain urusan kita, harus memahami itu. Memahami itu ngarannya perbandingan agama namanya. Ilmu perbandingan agama ya lah. Nah, tapi orang arif itu menyadari karena mereka itu sebenarnya bagian yang tersendat ya lah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai lagi pas sudah di tetamu nang lain sama di zaman Nabi Musa, yalah. Begitu Nabi Musa belum datang dari gunung, ya kan, berkalam dengan Allah, ya lah, berkomunikasi dengan Allah, timbul samiri kisah sapi dibuatnya oleh samiri. Sapi itu pas dianakan di angin babunyi sapi ini. Oh, nah ini pang Tuhan kita jar. Nah, ya Allah, akhirnya patung sapi jadi Tuhan. Gitu nah, ya Allah. Jadi kita kada kawal memikirkan samiri, mikirkan orang tuh bahaya amne. Nah, nama Allah jadi berubah menjadi nama sapi. Ya Baqarah ngarannya tuh. Baqarah itu artinya sapi. Surah Al-Baqarah itu mengisahkan tentang demikian. Summa ta'murul 'ada wal jawarih bi an tu'amiluhu bima yaliku bi azamati wa kamalihi. Lalu orang-orang arif itu melaksanakan pengagungan itu seperti yang diajarkan oleh syariat agama kita, bagaimana mengagungkan Allah, yaitu kita mengerjakan sembahyang, yalah kita berzikir, kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Mengamalkan semua itu wa tu'amiluhu bima yaliku, supaya benar serasilah orang menyesuaikan diri kita untuk melihat dan mengagungkan Allah wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah. Wal qulubu bihadratihi ta'zimuhu wa tashiduhu. Hati pun
menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya dan menyaksikan keagungannya. Subhanallah. Nah, itu nang khusyuk tuh orang akhirnya, baik dalam sembahyang khusyuk, dalam beribadah yang lain selain sembahyang dia khusyuk karena mengagungkan Allah. Ketika bersedekah, takjim dia dengan Allah. So, keluarkannya ditakjiminya Allah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berzakat, ketika dia berpuasa, mentakjimkan Allah. Bapak puasa, mentakjimi Allah, mengagungkan Allah. Ah, itu bahasa hati itu. Kalau bahasa umum itu kan menjalankan kewajiban. Iyalah. Nah, itu kan sudah berbungkus menjalankan kewajiban. Itu bagus juga, tapi bungkusnya kewajiban itu kadang tidak mentajimkan hati. Kalau bahasa yang lebih dalamnya itu kan bahasa ketuhanan, mentakjimkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersedekah itu mengagungkan? Karena sedekah itu gawian Allah, pekerjaan Allah, kelakuan Allah. Allah itu zat yang maha, pekerjaannya selalu memberi. Setiap detik, bahkan kurang daripada per detik, diberinya terus kita. Apa contohnya? Kita kau behinak nih, nah diberinya terus. Nah, kalau kau bernapas nih, berarti kita diberi Allah terus. Nah, iyalah nikmat dah. Kalau nikmatlah bernapas, nikmatlah bernapas. Hah? Kalau ada nikmat, hampir bernapas. Nah, ya Pak, nikmat bernapas nih. Hah? Apalagi pas kehausan lihat banyu putih, semua nyamannya banyu putih, iyalah. Tapi waktu banyu banyak tuh nang nyaman tuh es. Iyalah, ujar nang sikung kada nyaman tuh kopi. Wah, yang ujar nang lain pulang. Nyaman tuh lain es, lain kopi jar apa? Sirup jar. Wah, sirup. Wah, barang aja sudah apa kan namanya. Tapi intinya nyaman nih. Siapa nama memberi itu? Allah. Yusawiruhu bikulil hal. Dia membuat ragam-ragam kenikmatan itu. Ayo, ada yang ke-7 es, nikmat juga. Ada yang ke-7 kopi panas, nikmat juga. Ada yang suka kopi dingin, ada juga. Oh, nikmat dia lah kok. Masya Allah. Teh, rata-rata orang suka minum teh itu teh panas. Ada juga yang suka teh dingin. Bahkan di esinya, iyalah apa nang di warung tuh rajin akan suka tuh apa? Teh apa? Nah, teh apa? Ah, teh koki, teh apa? Ya lah, teh pucuk. Nah, tujuannya teh dingin kita bahari. Bila ada teh dingin itu kita buang. Ya lah, wah dingin aja tehnya aja, buang. Oh, ini banyak tuh. Itu menggambarkan Allah memberi nikmat yang maha baik. Subhanallah. Wal jawari ala abwabil qulubi. Dan Allah lah, wal jawari, dan anggota tubuh orang yang ma'rif itu, orang yang ma'rifah itu, yang mengenal Allah itu, ala abwabil qulub, atas pintu-pintu hatinya, tuwakiru wa tu'abiduhu, selalu menghambakan kepada Tuhan Allah, selalu ingin beribadah kepada Allah. Fala yaslahu ahadun minhum lil maulatihi wa musaffatihi illa ayyakluqa bi adabi, maka dia beradablah dengan adab-adab sesuai aturan agamanya, syariatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disadarinya, yang berkesadaran tidak akan baik seseorang itu tanpa mengadu atau menghadap kepada maulanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa yatasyaqu bisifatihi, dan mempersifati sifat Allah, maksudnya berkelakuan dengan sifat-sifat Allah, tazallulan bi ibadatihi, dan menggambarkan seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Agung, tazallulan, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa amalan bisifatihi, dan beramal dengan amal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa'abdalahum fi jalika akrahumuhum alaihi, maka Allah pun akan memuliakan orang-orang seperti demikian. Subhanallah. Nah, jadi orang itu akan menjadi bahagia bila mengamalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
samping dia menggambarkan dirinya sifat-sifat kehambaan. Apa sifat kehambaan itu? Tajallulan, selalu merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Saat kita hina, saat kita salah, saat kita berbuat, sadarlah kita ini bujur-bujur hamba yang sangat hina. Pada saat kita berbuat kebaikan, sadarlah kebaikan itu adalah kelakuan sifat dari perbuatan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya seperti itu. Nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa kah sudah? Belum? Ya Rasulullah, ya Khalilallah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah, assalamu alaika salawatullah. Ya Rasulullah, ya Khalilallah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah, assalamu alaika salawatullah. Ismuka kutiba qabla khalqil ardi, as-salatu alaika ya sayyidal awwalin, ya Rabbi sholli alaihi bi adadi man shalla alaihi. Ya Rasulullah, ya Khalilallah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah.